Belum subscribe ya? Subscribe. Subscribe. Halo teman-teman, perkenalin nama aku Bocu. Jangan tanya gimana aku dapat nama itu. Jadi hari ini aku bakal ambil alih channel ini untuk menerangkan tentang SKD CPNS. Nah, CPNS ini kan ramai banget ya, apalagi tahun depan bakal bukan lagi CPNS dan pendaftarannya itu sangat banyak banget. Itu sekitar 3 juta orang ya mendaftar untuk jadi CPNS. Nah, dari para pendaftar ini ya, kebanyakan itu yang daftar itu bukan lagi orang-orang yang sekolah gitu ya, bukan bukan orang yang baru tamat sekolah. Kadang-kadang udah lama tamat gitu baru daftar. Jadi kadang udah berapa tahun, 3-4 tahun tamat SMA atau 3-4 tahun tamat kuliah, mereka mendaftar kembali untuk ikutan tes CPNS. Makanya dalam soal SKD ini kebanyakan walaupun soalnya mudah, tapi bukan karena kita nggak bisa jawab ya, bukan karena kita bodoh atau gimana, tapi karena kita lupa gitu. Kita lupa gimana cara jawabnya. Nah, kali ini aku bakal masuk ke subtes tes intelijensia umum ya, terutama yang bagian matematis. Jadi kan tes intelijensia umum itu terdiri dari tes matematis, tes verbal, tes logika, dan tes analitiknya. Nah, dalam tes matematis kali ini, karena ini video yang pertama, aku akan membangkitkan dulu semangat matematisnya, insting matematis ya, taruhlah. Jadi kita bakal bahas soal-soal yang benar-benar dasar-dasar banget, yaitu bilangan gitu ya, tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian dan sebagainya gitu ya. Nanti pada video-video selanjutnya kita akan bahas sesuatu yang lebih advance ya. Oke, tanpa membuang banyak waktu, kita masuk langsung ke materi hari ini. Oke, jadi dalam bilangan itu ada banyak banget pembagiannya ya. Jadi ada dalam bilangan itu ada bilangan real, bilangan imajiner, bilangan rasional, irasional, bilangan pecahan, bilangan bulat. Bilangan bulat bagi lagi bilangan negatif, bilangan bulat nol, dan bilangan bulat positif. Oke, bilangan ini apa? Bilangan ini ya sesuatu yang digunakan untuk pencacahan atau pengukuran dalam skema matematika ya. Tidak perlu jelasin lah, kalian Google juga bisa. Kemudian ada bilangan real dan bilangan imajiner. Maksudnya apa? Bilangan real itu adalah bilangan yang nyata sesuai dengan yang disebutkan real. Dari bahasa Inggris itu real ya. Artinya nyata. Bilangan nyata itu seperti apa ya? Banyak ya. 1 nyata, 2 nyata, 3 nyata gitu ya. Min 1 nyata gitu kan. 1/2 ini nyata. Terus bilangan yang dimaksud bilangan imajiner itu seperti apa? Bilangan imajiner itu ya yang sebenarnya nggak ada gitu. Dia itu nggak nyata dan nggak mungkin kejadian. Jadi kalau misalnya kalian ngitung terus hasilnya bilangan imajiner, kemungkinan besar perhitungan kalian salah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti akar min 4 misalnya ya. Ada nggak nih akar min 4? Nggak mungkin ada. Kenapa? Karena sesuatu, akar ini kan kalau mau dicari hasilnya ya dalam bilangan yang asli, itu pasti bilangan yang sama dikalikan gitu kan. Kalau bilangan sama dikalikan itu hasilnya nggak mungkin minus. Karena kalau plus kali plus hasilnya pasti plus, dan kalau minus kali minus hasilnya pasti plus juga. Jadi nggak mungkin di dalam akar itu ada minus. Nah ini contoh salah satu bilangan imajiner. Kalau kalian ngitung terus hasilnya bilangan imajiner, kemungkinan besar perhitungan kalian salah. Oke, kemudian bilangan real ini dibagi lagi jadi bilangan rasional dan irasional. Maksudnya apa? Bilangan rasional ini adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam pecahan. Contohnya apa? Contohnya 1/2 atau angka 4. Loh, kok angka 4 masuk? Ya, 4 kan bisa dijadikan bilangan pecahan juga. Gimana jadinya? Ya, dijadikan 8/2 misalnya. Nah, 8/2 kan sama dengan 4. Berarti masuk ke dalam bilangan rasional atau bilangan yang bisa dijadikan pecahan ya. Oke, bilangan irasional seperti apa yang bisa jadi pecahan? Misalnya nih akar 2. Nah, akar 2 kan nggak bisa jadi pecahan tuh. Karena nggak ada ininya ya, angkanya banyak banget nanti ya. 1, sekian 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 gitu kan. Jadi tidak bisa dirubah dalam bentuk pecahan. Kemudian ada bilangan pecahan ya. Tadi kan sudah dibahas ya, bilangan pecahan ini nanti dibaginya banyak banget ya. Nanti akan kita bahas tersendiri lah pecahan ini. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan persen, ada pecahan per mil, ada pecahan desimal, ada pecahan apa lagi ya? Ada pecahan berulang ya.
dan sebagainya. Jadi ada banyak. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya ya untuk pecahan. Nah, hari ini kita masuk ke bilangan bulat aja nih. Bilangan bulat yang diekuasikan, ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat 0, dan ada bilangan bulat positif. Negatif seperti apa ya? Negatif 1, negatif 2 itu bilangan bulat negatif. 0, 0, dan positif ya bilangan biasa. 2, 3, 4. Maksudnya bulat apa? Maksudnya bulat ya. Jadi nggak dalam bentuk pecahan. Jadi kalaupun dalam bentuk pecahan kayak 1/2 itu berarti angkanya tidak bulat ya. Oke, kita masuk ke soal pertama nih yang sangat simple dan dasar banget ya. Yaitu penjumlahan, pengalian, pengurangan, pembagian. Nah, yang jadi kesalahan orang itu kan kebanyakan ya, bahkan sampai sekarang aku sering lihat dalam Instagram itu, Instagram yang suka share-share pembelajaran itu kan. Terus mereka sering ngasih gitu kayak soal 1 ditambah 2 dikali 2 misalnya ya. Dikurang 1 dibagi 2. Misalnya seperti itu ya. Terus mereka sering salah. Mereka tambahin kali kurang bagi. Padahal dalam strukturnya ya, penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian itu yang dikerjakan harus pengalian dan pembagian dulu. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan belakangan. Nah, jadi untuk nomor 1 ya, nomor 1 ini jawabannya adalah 2 ditambah 4 kali 2 ini harus dikerjakan dulu ya. Jadi 2 ditambah 4 kali 2 8 sama dengan 10. Seperti itu. Begitu pula nomor 2. 4 dikurang 4 dibagi 2 ya. Nah, dibagi 2 ini 4 dibagi 2 ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 4 dikurang 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Oke. Mudah lah ya soal nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut ke nomor selanjutnya nih. Nah, gimana kasusnya kalau di dalam kurung seperti yang nomor 3. Nah, kalau di dalam kurung itu pengecualian ya. Apapun yang ada di dalam kurung itu harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi kayak nomor 3 nih. 1 ditambah 2 ke dalam kurung dikali 3. Nah, berarti 1 ditambah 2 ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jawabannya adalah 3 ya. 1 tambah 2 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, tahukah kamu kalau 1 tambah 2 kali 3 ini ada bentuk lainnya? Seperti apa bentuk lainnya? Seperti ini. 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 3. Ini bisa dijadikan bentuk seperti ini. Sama aja ya. 3 ditambah 6. 9 hasilnya sama. Nah, seperti itu. Ini nanti bakal berguna nih di soal selanjutnya. Nomor 4. Nomor 4 kita punya 1 ditambah 2 dalam kurung dikali 2 kurang 1. Nah, kalau misalnya tidak ada lambang seperti ini, ada dalam kurung gitu ya, berarti dikali. Misalnya kayak tadi nih, 1 tambah 2 nih dalam kurung 3, seperti ini ya. Ini tandanya dikali kalau tidak ada tandanya. Oke? Jangan sampai lupa ya. Nah, 1 ditambah 2 dikali 2 dikurang 1. Kita bisa langsung aja 1 tambah 2 3 dikali dengan 2 kurang 1 1 sama dengan 3. Atau kita bisa jadikan bentuk seperti ini ya. 1 dikali 2 berarti 2. 2 kali 2 4. 1 ini kali ini, kemudian ini dikali ini. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 2 dikali min 1 min 2. Berarti 2 ditambah 4 6 dikurang 3 sama dengan 3. Hasilnya sama. Nggak usah ribet dijadikan yang kedua ya, nggak usah ribet diturunkan seperti ini kalau memang soalnya mudah. Ini hanya untuk sampel aja, mengetahui bentuk-bentuk lainnya, sifat-sifat dari penjumlahan. Nah, lanjut nih ke yang lebih advance. 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 3. Sama seperti tadi ya, jangan lupa untuk dikali dulu. Ya, intinya kalian tahu lah kalau misalnya dikali dulu ya. 2 dikali 4 sama dengan 8 dan 4 dikali 3 sama dengan 12 ditambah sama dengan 20. Tapi yang mau aku sampaikan di sini, adalah ini bisa dirubah bentuknya menjadi 2 ditambah 3 dikali 4. Nah, ya. 2 tambah 3 5 dikali 4 20. Oke? Jadi kita belajar perubahan-perubahan bentuk karena ada soal nanti yang bisa dipakai perubahan bentuknya. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ada 100
dikali 25 dibagi 5. Oke. Kalau ada penjumlahan, perkalian dan pembagian ya, seperti ini pembagian boleh kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi 25 dibagi 5 dulu. Jadi 100 dikali dengan 5 sama dengan 500. Lebih mudah. Dibandingkan kalau 100 dikali 25 sama dengan 2500 dibagi 5 sama dengan 500. Karena angkanya bisa lebih besar nanti. Oke? Paham ya? Kita lanjut nomor 7. Nah, gimana kasusnya kalau dibalik ya? Nomor 7 ini kasusnya dibalik. Kalau misalnya dibagi dulu, 8 dibagi 4 dikali 2. Boleh nggak dikali dulu? Nggak boleh. Bagi itu harus didulukan. Jadi, kenapa seperti itu? Karena hasilnya bisa berbeda. Nih, misalnya kalau kita bagiin dulu, 8 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 gitu ya. Kalau kita kaliin dulu sama dengan 8 dibagi 4 kali 2 sama dengan 8 ya. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Berbeda ya? Iya, berbeda. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bentuknya bisa seperti itu? Karena pembagian itu kan, oke, ini ditaruh dulu ya tadi. 8 dibagi 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Karena kalau bentuk pembagian seperti ini, kita tuliskannya seperti ini. Kalau dirubah jadi bentuk lain ya. 8 dibagi 4 dikali 2. Nah, kalau kita kalikan dulu, maka dia bentuknya akan menjadi seperti ini. 8 dibagi 4 dikali 2. Ya. Jadi, panjang dari pembagian itu sebenarnya berpengaruh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya nih, 25 dibagi 5 dibagi 5 itu tidak sama dengan 25 dibagi 5 dibagi 5. Wah, seperti itu ya? Iya. Kalau misalnya 25 yang kasus nomor 1 ini 25 dibagi 5 dibagi 5, ini sama dengan 25 dibagi 5 dulu. Sama dengan 5 dibagi 5 1. Sedangkan kalau seperti ini bentuknya berarti 5 dibagi 5 dulu 1. Berarti 25 dibagi 1 sama dengan 25. Tuh, beda ya hasilnya. Nah, jadi harus kita perhatikan. Kalau ada soal seperti ini 8 dibagi 4 dikali 2 dibagi dulu ya. Kerjakan yang depan dulu. Oke? Kita lanjut nih. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, di sini ada soal yang lebih advance lagi. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini baru kepake ya jalan-jalan yang tadi. Misalnya nih, 3,8 dikali 33 ditambah 2,1 dikali 17 ditambah 33 dikali 2,1 ditambah 17 dikali 3,8. Nah, kalau kita kaliin baru ditambah, ini kan lama ya. Terus lihat perkaliannya kan susah. 3,8 dikali 33, 2,1 dikali 17, 3. Kalau aku nih, ini bakal aku rubah bentuknya supaya kita mengerjakannya lebih mudah. Seperti apa kita rubah? Jadi gini, ini ada angka yang sama nih. Ada 3,8, ada 3,8, ada 2,1 atau 2,1. Jadi kita bisa rubah dalam bentuk yang berbeda. Nih, 3,8 dikali 33. Ini kita pindah ke depan ya. Ditambah 17 dikali 3,8. 3,8-nya sama, berarti ini bisa kita rubah bentuknya. Kita rubah gimana? Kita rubah jadi 3,8 dikali 33 ditambah 17. Oke? Nah, yang kedua ini juga sama nih. Ada 2,1 dan 2,1. Berarti 2,1-nya kita gabung aja. 2,1 dikali sama juga 17 ditambah 33. Nah, kalau kayak gini kan lebih mudah. 33 ditambah 17. Gimana coba? 33 ditambah 17 berarti 50. 3,8 dikali 50 ditambah 2,1 dikali 50. Nih, gini bisa disederhanakan lagi. Jadi 3,8 tambah 2,1, 5,9 dikali 50. Nah, kalau gini kalian kaliinnya gimana? Kalau aku sih biar lebih mudah, itu 50 itu dikali 50 itu enggak aku kaliin. Jadi 5,9 itu aku kali 100. Ya, kali 100 jadi 590 langsung dibagi 2. Berarti 295 gitu ya.
Oke, selanjutnya nomor 9 dan 10. Nah, ini kita masuk ke minus ya. Bilangan bulat minus. Jadi untuk mengingatkan saja, kalau minus itu seperti ini ya, 2 dikurang 5. Kan 5 sebenarnya lebih besar daripada 2 ya. Maka hasilnya akan menjadi minus 3. Gimana caranya nih? Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa buat garis bilangan kayak gini nih. Ini 0, ini minus 1. Sorry. Sini minus ya, minus 1, minus 2, minus 3 nih. 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, 2 berarti posisinya ada di sini. Kemudian dikurang 5 berarti mundur ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5 minus 3. Oke, tapi itu cara yang sulit ya. Lama gitu ya. Kalau untuk anak-anak ini bisa digunakan. Tapi kalau untuk kita langsung aja dibalik. Misalnya 2 dikurang 5. Berarti 5 dikurang 2 berapa? 3. Berarti hasilnya minus 3. Nah, seperti itu. Untuk nomor 10, kalau misalnya minus-minus gimana? Minus 4, minus 3 ya. Berarti sama dengan 4 ditambah 3, 7. Berarti minus 7. Karena dua-duanya minus ya. Udah utang, minus, di minus lagi. Berarti hasilnya jadi minus. Oke? Mudah ya masih. Nomor 11. Nah, kalau di dalam kurung gini gimana? 2 dikurang min 5. Minus, kalau dalam kurungan jadi dikali tadi ya. Kalau minus kali minus, itu hasilnya menjadi plus. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Oke? Kalau plus, 4 ditambah minus 3. Ya, ini sama dengan 4 minus 3 gitu. Sama dengan 1. Nomor 12. Bisa ya? Mudah ya? Lanjut nih, nomor 13. Min 2 dikali min 2. Nih, ada peraturan sebenarnya kalau dalam minus plus ini ya. Jadi kalau minus dikali minus hasilnya pasti plus. Kalau plus dikali plus hasilnya pasti plus. Satu-satunya yang hasilnya minus adalah kalau minus dikali plus, maka hasilnya menjadi minus. Oke? Min 2 dikali min 2 berarti sama dengan plus 4. Ya, tidak usah ditulis kalau plus ya depannya. Min 2 dibagi min 4 dibagi dengan 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena ini minus, ini plus berarti jadinya minus ya. Minus 2. Oke? Soal terakhir nih nomor 15. Aku mau ngasih tahu. Nih, kalau misalnya 69 dikurang 373, kan gimana? Tadi kan udah aku kasih tahu tuh. Caranya kalau misalnya angkanya lebih besar langsung dibalik aja. 373 dikurang 69. Tapi kalau aku sih, aku selalu menghindari oret-oret gitu. Selalu menghindari oret-oret. Jadi kalau aku bisa kerjain di kepala, selalu aku kerjain di kepala. Caranya gimana? Caranya biar mudah ya. 69 ini kita jadiin 70. Berarti ditambah 1 ya. Nah, yang atas juga harus ditambah 1. Berarti 374 dikurangi 70. Ini kan lebih mudah kita ngitung di otak ya. 374 dikurangi 70 berarti 304 langsung. Ya kan? Kalau dikurang 69 kan angkanya tidak genap. Nah, makanya kita harus pintar-pintar menggenapkan gitu supaya kita langsung mengerjakan itu tidak perlu oret-oret. Jadi pekerjaannya bisa cepat. Nah, jadi itu beberapa soal contoh basic ya, basic yang dasar-dasar banget tentang dasar matematika. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang pecahan, tentang mungkin akar dan pangkat ya, dan lain-lain yang menggunakan variabel juga boleh. Untuk sementara sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke? Sampai jumpa.